Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di hadis yang ketiga. Ini sama ini, tapi sedikit dia beda. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Iya, paling sering ya. Nah, hafal betul Meril ini. Tidak apa-apa, ini kan bagus ya. Kepadamu saya berpuasa dan padamu saya beriman, dan atas rezekimu saya berbuka. Dengan rahmatmu kami harap, wahai Zat yang Maha Rahmat dan Maha Rahim. Secara lafaz tidak ada masalah. Ya, cuma hadis itu kan ada dua, bisa dikatakan hadis ya. Satu, dia memiliki hadis dengan rawinya benar. Ya, dia harus punya sanad. Dua-duanya rawinya dan sanadnya bagus, ya maka itu baru bisa kita terima hadis. Orangnya itu nanti kita bisa insyaallah golongkan bisa diterima hadisnya. Ya. Kalau ini yang terakhir, coba lihat, baca. Hadis ini tidak terdapat di kitab hadis manapun. Ciri-cirinya memang sudah dapat. Apa cirinya? Bagus sekali terjemahannya. Menggoda. Ya, menggoda. Ya, menggoda. Biar buka ke semua hadis memang tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, di situ masalahnya itu. Nah, komentar para ulama. Satu, Ibnu Hajar melemahkan, Ibnu Hatim juga melemahkan, Ibnu Hibban palsu, Yahya bin Ma'in palsu. Ya, kalau ada yang mengatakan lemah, karena dia menguatkan dari yang lain. Ada syawahidnya lain. Nah, kalau palsunya dia melihat aslinya apa tidak ada. Nah, ya kita masuk di, tidak usah kita, pokoknya yang benar ini doanya ini. Ya, ini yang benar doa ini kalau kita mau buka ini. Ya, zahaba zama wa batallatil urub wa sabata ajru insyaallah. Ini yang datang dari Nabi ini. Jadi ini dibaca zahaba zama, telah pergilah, telah hilanglah. Az-zama, apa ini? Haus. Jadi ini sudah pergi, sudah hilang, sudah lenyap, zahaba. Nah, ini az-zama'u karena dia menjadi fa'il. Ini yang pergi, ini fi'ilnya. Wa batallatil urub, sudah basah tenggorokanku. Itu artinya nanti dibaca ini kalau sudah minum. Jangan dibaca sebelum makan dan minum. Bilang zahaba, telah pergi rasa. Telah pergi apa aku? Haus kena belum pokok minum. Ini berarti doa ini bukan dibaca sebelum buka, dibaca pas berbuka. Wasabata ajru insyaallah, dan telah ada ketetapan dan keputusan ajrunya. Ya, ajru. Ini semua ini al-urub, al-ajru sama posisinya sebagai fa'il. Ya, insyaallah. Ini benar ini. Ya. Ini kalau ibu mau buka baca yang sesuai hilang itu. Ya. Ini hadisnya sahih Abu Daud, juga Daraqutni, dan dihasankan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Ya, dan Syekh Al-Albani dalam sahih ya. Kenapa sahih? Karena Syekh Al-Albani ini meneliti kitab Abu Daud. Setelah dia teliti, dia masukkan yang sahih, maka dia beri nama kitabnya itu sahih. Ada di perpustakaan di atas. Ya, jadi sahih Sunan Abu Daud kan aslinya kan sunan.
Yang sahih kan cuma Bukhari, Muslim dengan Ibnu Hibban itu, dengan Ibnu Huzaimah. Itu sahih. Tapi kalau Abul Bani sudah teliti kembali sunan ini dan dia masukkan yang sahih, maka dia jadi beri namanya kitab Sahih Sunan Abu Daud. Dia teliti yang sahih diambil. Nah, ini Syekh Al-Albani ya, ulama kontemporer kan di abad ini. Ya. Dia bukan jurusan hadis, karena tidak pernah kuliah hadis. Karena dia 12 jam belajar ilmu hadis di perpustakaan tiap hari, berpuluh-puluh tahun. Belum datang pegawai perpustakaan, dia sudah ada memang duluan. Pulang pegawainya, dia masih tetap ada. Nah, maka dia peneliti kitab. Ya. Jadi betul-betul nak bongkar semua itu hadis itu. Ya. Dia serius betul. Inilah kalau kita belajar dari Syekh Al-Albani itu kurang sekali gurunya yang mutalaqi itu. Tapi kalau kitab, nah, diakui nih Syekh Al-Albani, diakui oleh Syekh bin Baz, ya, diakui oleh Syekh Al-Utsaimin. Ini lama, meskipun di abad hari ini juga ya ada juga mau mencoba ya meragukan ilmunya ini. Ya. Kita masuk di hadis berikutnya. Ya. Qadar Man kuriha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niri. Iya, niran. Ini saya tulis ya. Jadi man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Ya. Jadi ini saya tulis. Jadi bersiapa bergembira dengan masuknya Ramadan, ya, mungkin dengan petasan, yang penting gembira, maka Allah akan haramkan jasadnya di atas api neraka. Jadi siapa bergembira masuk Ramadan, pokoknya gembira saja. Iya, itu sudah diharamkan api neraka tubuhnya itu. Ya. Dari mana hadis ini? Muaridnya tidak ada yang meriwayatkan. Tapi inilah hadis paling populer malam pertama. Inilah hadis paling banyak keluar di malam pertama dan malam kedua. Ya. Ini tidak ada yang meriwayatkan di sini di kitab manapun. Ya, jadi kalau ada nanti penceramah baca ini, dekat ini, ini mana kau dapat itu? Ya. Inilah menyebabkan sekalian selama ini banyak orang salah paham ini. Ya, yang penting gembira, tapi tidak ada amalan. Tidak ada, bergembira saja. Ya, meluap-luap datangnya Ramadan. Padahal kalau anak-anak gembira, Pak, ditutup jalanan. Bisa main bola. Ya, libur lagi anak sekolah. Bagaimana tidak gembira? Bisa main PlayStation bebas. Ya. Kegembiraan seperti ini bukan karena kegembiraan iman. Ya. Kegembiraan seperti ini kegembiraan hawa nafsu. Ya. Ini namanya hadis la aslalahu. Di atasnya hadis palsu, Pak. Kalau hadis palsu itu masih ada yang catat di kitab hadis. Kalau ini tidak ada. Tidak ada asal usulnya. Ini kejahatan di atas kejahatan. Ya. Kita masuk di hadis berikut. Wah, ini agak cukup panjang ini. Ya. Kita coba langsung ke terjemahannya. Nanti terakhirnya di sini ini yang bagus ini. Ini ya. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itkum minan nar. Itu biasanya yang paling populer itu. Ya. Coba ini kita baca tabe. Wahai manusia, bulan yang agung telah mendatangi kalian. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasa pada siang harinya
sebagai sebuah kewajiban dan menghidupkan malamnya sebagai ibadah tatawwu atau sunnah. Barang siapa pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan. Ini sebenarnya ini ada Syahrul Agum ya, Syahrul Agum. Bulan ini bulan Agum. Ini banyak redaksi sebagainya sahih. Ya, kada ja'akum syahrun azim sahih, tapi tidak begini nanti bunyinya di bawahnya. Tapi sama awalnya. Begitu syahrun mubarak, ada yang sahih. Jadi hadis-hadis yang lafaz-lafaz kata agung atau azim sebagiannya sahih, sebagiannya tidak. Ya, karena lafaznya beda-beda. Itu insyaallah ia seolah-olah mengerjakan satu ibadah wajib pada bulan yang lain. Barang siapa mengerjakan satu perbuatan wajib, ia seolah-olah mengerjakan 70 kebaikan di bulan yang lain. Ramadan bulan kesabaran, sedangkan kesabaran itu balasannya adalah surga. Ia juga bulan tolong menolong, di dalamnya rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa pada bulan Ramadan memberikan hidangan berbuka kepada seorang yang berpuasa, dosa-dosanya akan diampuni, diselamatkan dari api neraka, dan ampun oleh pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak semua dari kita memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Rasulullah SAW berkata, Allah memberikan pahala tersebut kepada orang yang memberikan hidangan berbuka berupa sebutir kurma atau satu teguk air atau sedikit susu. Ramadan adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah atau ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Ini paling suka orang malas. Cari awalnya, cari tengahnya, cari akhirnya, digapangasan. Ada akhirnya ini yang rusak ini makna ini. Jadi sebenarnya Ramadan itu kulluhu rahmah wa kulluhu maghfirah wa kulluhu itqum minan nar. Ya, jangan kalau meninggal misalnya awal Ramadan, sayangnya belum pi ampunan anak meninggal. Seolah-olah orang meninggal awal Ramadan belum pi diampuni. Ini bukan begitu maknanya. Bukan begitu maknanya. Meskipun hadis ini Ibnu Uzaimah sahihkan dan dia masukkan dalam kitabnya. Ini Ibnu Uzaimah. Ya. Nanti dalam hadis ini juga yang ada ucapan itu, asyhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah. Itu yang sering dalam riwayat lain. Ibnu Uzaimah juga masukkan. Tapi lagi-lagi hadis itu dikatakan sendiri Ibnu Uzaimah itu ada dhaif, diselemah. Ya, artinya tidak bisa dijadikan sandaran. Apalagi menentukan setiap sudah tarawih, setiap 2 rakaat dibaca lagi. Nah, ini kan menentukan sesuatu yang tidak ditentukan. Di situ masalah itu insyaallah. Nah, ini hadis memang diperselisih. Ada sebagian ulama yang memasukkan dia dalam hadis hasan. Sebagian ulama mendaifkannya. Yang jelas dia bukan palsu, cuma bermasalah saja. Ya, bermasalah saja. Ini komentar ulama. Ya, Fadal. Al-Munsir lemah. Terus Syekh Ali Hasan lemah. ya, Abu Hatim lemah. Al-Albani lemah. maksudnya itu mengatakan lemah ya. Ini maksudnya itu. Yang saya singkat itu bahasanya saja. Ibnu Ma'in melemahkan. Ya. Ahmad bin Hanbal melemahkan. Ibnu Abi Haitsamah melemahkan. Iya. Ibnu Huzaimah melemahkan. Ibnu Huzaimah sendiri tulis di kitabnya dan dia yang keluarkan, tapi dia mengatakan lemah. Jadi waktu kami dialog dengan seorang ustaz karena dia bawakan kitab berbahasa Arab dan dia bilang ini ada hadisnya. Saya bilang ini ada kitab saya begitu Pak.
Cuma Bapak coba lihat di bawahnya itu, ada di situ keterangan di bawah. Nah, cuma dia ndak lihat itu yang di bawahnya. Saya bilang, kalau baca ke kitab tuntas sampai di bawah. Di bawahnya tersimpan rahasianya. Bukan di matang hadisnya itu. Kadang-kadang di catatan kakinya itu penting. Ya. Nah, Ibnu Jarir melemahkan, Ibnu Abi Hatim melemahkan, Imam Az-Zahabi melemahkan, Ibnu Jauzi melemahkan. saya sengaja ambil ini 12 supaya kalau ada mengatakan ini ustaz ini baca. Ada ustaz besar pernah baca di TVRI. Ustaz ini Pak Kiai ini juga baca. Iya. Dia mungkin ikut pendapat yang mengatakan kuat. Bisa. Saya ikut ini. Ya. Kalau saya ini bukan di TVRI ini Ibnu Jauzi. Ya, Imam Az-Zahabi itu bukan Makassar. Iya. Ulamanya ulama ini. Syekhnya ya Syekhnya 1600. Bukan orang bodoh. Ya, dia berkata seperti itu, jadi bukan gampang ikut-ikutan.